Assalamualaikum sahabat beriman. Berlokasi yang berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kampung Tengkurak Banteng, ada salah satu makam karomah yang sering dikunjungi oleh orang banyak untuk berziarah. Makam siapakah, dan seperti apa kisah perjalanannya, sehingga banyak dikunjungi dan didoakan orang banyak? Untuk itu saksikan terus videonya hingga selesai. Dan bagi kalian yang suka dengan informasi sejarah-sejarah makam waliullah, bantu channel ini agar bisa berkembang, dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar bisa mendapatkan info sejarah makam waliullah berikutnya. Terima kasih, selamat menonton. Sejarah makam karomah Syekh Buntel, atau Pangeran Papak Jaya di Ningrat. Syekh Buntel memiliki nama asli Raden Aji Maulana Suryawangsa, dan istrinya bernama Nyai Dewi Larasati atau Nyai Kumbang. Beliau adalah masih keturunan dari Raja Pajajaran. Berikut adalah penjelasan dari sang juru kunci. Nama saya Bapak Rini atau dipanggil Bapak Ita. Ngasuh Majid Dzikir Hidayatul Jafar sekaligus juru kunci makam Syekh Buntel, Pangeran Papak Jaya Ningrat, dan istrinya Matawa Kumbang. Nama kecil dari Syekh Buntel Raden Aji Maulana Suryawangsa. Nama kecil dari Matawa Kumbang atau Nyai Kumbang Nyai Dewi Larasati. Itulah dari penyusuran nama-nama gelar beliau di saat kecil, bahkan di saat waliullah mengemban amanah syiar Islam itu berganti nama ya Pangeran Papak Jaya Ningrat gitu, Kang. Perjalanan Syekh Buntel ini dimulai dari abad 15 di daerah Kerawang, pindahlah abad 16 terus ke daerah pertengahan abad 16 ke daerah Bekasi ya. Banyak sekali petilasan beliau. Makanya dari Gabus, dari Cibarusa, sampai dari ujung Pulau di Banten juga ada. Ya ini syiar dia ya pupusnya abad 17 akhir. Itu masuk makamnya. Istrinya ada di sini. Gitu. Nama Syekh Buntel adalah sebuah julukan dari orang-orang. Disebut Syekh Buntel karena beliau jika pergi atau berkelana untuk menyebarkan agama Islam, selalu membawa buntelan yang disangkutkan di ujung tongkatnya, yang terbuat dari kayu. Dari situlah dijuluki Syekh Buntel. Nah, kenapa keturunan saya ini selalu bilang Uy Buntel, karena dia ini kalau pergi dari rumah, itu kadang-kadang sekian bulan baru kembali lagi ke rumah, selalu bawa buntelan, identik dengan tongkat yang terbuat dari kayu. Itu namanya disebut panggilan Syekh Buntel. Gitu. Kalau Pangeran Papak ini gelar dia waktu dia istilah kata dari daerah ke daerah, makanya muncullah banyak petilasan beliau sampai dari Tangerang juga ada. Bahkan mungkin di tanah Jawa bagian barat, Jawa Barat juga hampir 9 petilasan beliau. Beliau dan istrinya semasa hidup dikenal baik hati dan ramah terhadap semua orang. Hampir semua orang yang sedang kesusahan selalu dibantu, baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Syiar pertama Syekh Buntel adalah di daerah Karawang. Kalau menurut keturunan saya, nenek saya cerita, ya dia syiarnya itu pertama diinjak daerah Karawang gitu. Nah kalau di Bekasi ini, itu syiar terakhirnya ya di Kampung Tengkurak Banteng, bahkan dia sampai meninggal beliau di sini di makamnya di Kampung Tengkurak Banteng. Gitu. Jadi dia selalu mengajarkan akidah. Beliau itu syiarnya door to door ya mengenal akidah, bahkan dia selalu wanti-wanti nitip sekali kepada masyarakat. Dia nggak mau ibaratkan pilih kasih harus sama rata murayot pejabat sama rakyat jelata. Dia mengajarkan untuk ya
sederajatin, karena disebut Pangeran Papak tuh papak tapi sama rata. Jadi nggak memandang yang kaya, yang miskin, dia bergaulnya sama. Jadi nggak mau malah memilih gitu. Intinya sama. Menurut cerita orang tua terdahulu, Syekh Buntel adalah berasal dari semenanjung Arab, Timur Tengah. Dan istrinya Nyai Kumbang, masih keturunan kerajaan Pajajaran. Nama panggilannya Nyai Kumbang, nama kecilnya Dewi Larasati. Dia masih ada keturunan raja dari Pajajaran juga. Kalau beliau tetap aslinya, kalau menurut dari cerita nenek saya, masih keturunan semenanjung Arab, Timur Tengah. Bapak Juru Kunci juga berpesan kepada para pengunjung yang datang, untuk selalu mengucapkan salam ketika hendak berziarah ke makam almarhum. Dan jangan pernah meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tamu yang datang, ialah dari berbagai daerah. Mulai dari warga Bekasi, Karawang, dan sampai ke Jakarta. Jadi saya selalu wanti-wanti kepada penjarah yang jauh maupun dekat. Jarah adalah sesuatu ibarat kata kita penghargaan seorang wali Allah. Kita jangan minta kepada ahli kubur. Kita mudah aja doain ahli kubur, sampaikan doa kita kepada beliau. Karena beliau ini seorang wali Allah yang punya karomah. Mudah-mudahan dengan karomah beliau, istilah apapun kemauan kita diijabah. Karena kalau minta langsung kepada ahli kubur menimbulkan kemusyrikan. Selalu pesan itu kepada yang jarah-jarah maupun yang jauh yang dekat. Itu karena sebagai manusia, walaupun seorang makam wali Allah, kita identik jarak berada adab. Pertama, uluk salam. Yang kedua, kita jangan minta kepada ahli kubur. Kita doakan beliau karena beliau ada seorang wali Allah. Mudah-mudahan dengan karomah beliau doa-doa kita diijabah. Itu kita selalu pesan kepada yang jarah ke sini. Seperti itu. Tamu-tamu yang datang ada yang dari banyak sekali ya, karena beliau pun bukan dari kasih tahu kepada orang. Dia adalah ilham petunjuk wangsit yang banyak sekali ya. Ada juga yang dari Brebes, Kuningan, ada yang dari Tanjung Priuk, bahkan dari Jakarta lebih banyak lagi, model di Halim, Roksi, banyak sekali, Cakung, dan juga dari Bogor juga ada, Cikarang apalagi dekat sama sini, ya Kerawang, ya ada yang dari Cirebon kemarin, minggu kemarin juga udah sampai dari Cirebon, dengan petunjuk wasilah wangsit, bukan dari mulut ke mulut, dengan ilham dengan sendirinya, melalui zikirullah. Tuh, insya Allah kalau kita banyak berzikir, insya Allah bisa tembus, bisa nyambung kepada beliau, karena saya juga pembukaan dari penjara ini dengan mulai dari 2004 zikir ini sampai sekarang 2022 sekitar 18 tahun dengan kuncinya berzikir. Itulah kunci dari membuka suatu tabir kewalian Syekh Buntel. Pusat keramaiannya karena dari awal pembukaannya ini makam karomah Syekh Buntel dimulai dari malam Jumat Kliwon dan Sabtu Kliwon. Jadi saya ini selalu bukanya dimulai dari malam Jumat Kliwon dan Sabtu Kliwon, berarti kalau 1 bulan 2 kali acara rutiniah, yaitu zikir akbar, jamaah-jamaah yang dari 4 penjuru ya kumpul. Kalau bangunan ini bukan dari pemerintah, bahkan kalau saya semenjak ini terbukanya makam karomah Syekh Buntel, bersifat Pemda Kabupaten Bekasi, desanya aja nggak mudah, artinya nggak mikirin, seakan-akan ya ini nggak peduli sama petilasan, apalagi ini makam karomah, ini kan bener-bener makam asli bukan petilasan. Ini bangunan kebanyakan dari jamaah. Beliau ini kadang-kadang jarah suka ucap najar lah, kalau seandainya saya ini berhasil, saya bangun ini, alhamdulillah bangunan ini ya dari jamaah ya, banyak-banyak ya, kadang-kadang gotong royong. Kalau dari pemerintah belum ada sama sekali, kucuran dana spesial pun belum ada. Harapan saya kepada pemerintah maupun pusat maupun daerah atau termasuk desa, harapan saya mintalah
dibantu karena ini kan makam seorang wali Allah. Makam seorang wali Allah, pejuang agama. Bahkan beliau ini, maaf, syiar beliau ini bukan cuma 10 tahun, bahkan udah nggak itu karena tapak di beliau tuh banyak sekali. Mudah-mudahan ya pemerintah yang pusat juga biar terketuk hatinya, apalagi pemerintah desa yang betul-betul menaungnya makam Karomah ini kan di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Kampung Tengkurak Banteng. Ya harapan saya supaya dibantulah segi pembangunan supaya yang jarah-jarah ini nggak kehujanan, nggak kepanasan di saat musim hujan, supaya layak. Contohnya kan sekarang adapun bangunan ini dari jamaah ya alhamdulillah walaupun belum begitu bagus udah bisa dihuni atau ditempati di saat hujan nggak kehujanan. Harapan saya ya minta dibantu lah gitu sama pemerintah pusat walaupun sekecil apapun biar ada sumbangsinya dalam ibarat pembangunan makam Karomah Syekh Buntel yang ada di Kampung Tengkurak Banteng. Itu harapan saya.